Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ternyata UBS sudah menaikkan rekomendasi saham Indonesia menjadi overweight. Kita akan coba lihat dulu ulasannya seperti apa ya. Bank investasi global yang berpusat di Zurich, Swiss UBS Group menaikkan rekomendasi untuk saham-saham dari Bursa Indonesia menjadi overweight. Dilansir dari Bloomberg News ya pada hari Kamis ini, kenaikan rekomendasi saham dari Bank Global untuk saham-saham Indonesia itu dilatar belakangi oleh pandangan kondisi domestik yang defensif dengan valuasi saham Indonesia yang kini sudah dekat dengan level terendahnya pada saat pandemi COVID-19 serta adanya potensi dukungan dari dana-dana besar plat merah alias BUMN. Nah, jadi menurut pandangan dari UBS ya guys ya, memang saham-saham Indonesia ini sudah turun cukup dalam ya, sehingga dinilai murah, sehingga ratingnya dinaikkan menjadi overweight. Tentu saja ini menjadi angin segar ya untuk investor yang ada di Indonesia. Oke, jadi untuk IHSG ya, hari ini ada sedikit koreksi 0,3%, close di 6.613. Namun kita lihat hari ini, meskipun ada net sell asing ya di market reguler dan juga di all market, tapi ternyata per hari ini beberapa saham big banks mulai diakumulasi. Jadi tentu saja kita bisa sedikit optimis ya, meskipun hari ini masih ada net sell untuk market reguler sebesar 382 miliar, sedangkan di all market net sell asing mencapai 515 miliar. Mungkin ada perbedaan ya dengan BK atau JP Morgan dan juga AK atau UBS ya guys ya, yang sudah menaikkan rating IHSG menjadi overweight. Namun beberapa investor asing lainnya kemungkinan besar masih berpandangan berbeda ya dengan BK dan juga AK. Hal ini juga dikarenakan rupiah kita yang masih ada pelemahan ya. Bahkan hari ini sempat menyentuh level tertingginya di 16.888 rupiah per 1 USD. Dan masih ada pelemahan 0,17% ya untuk di closing hari ini di 16.847 rupiah per 1 US dollar. Dan memang dari adanya perang tarif ya antara Amerika Serikat dan juga China yang berdampak besar untuk Indonesia adalah pelemahan terhadap rupiah kita. So tentu saja ini membuat mayoritas investor asing ya hari ini masih mencatatkan net sell, sehingga kita masih harus memantau ya apakah akan ada akumulasi besar-besaran atau menjelang sell in May ini malah saham akan turun lebih dalam lagi. Nah, tentu saja ini berhubungan ya dengan strategi yang akan kita bahas di video ini. Karena setiap video analisa saham kita juga akan bicarakan ya, atau kita akan bahas juga terkait dengan strategi investasi. Oke guys, jadi saham pertama yang akan kita analisa di video ini adalah saham Bank Mandiri ya. Tentu saja dengan fitur chart dan mana detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham andalan yang saya gunakan untuk berinvestasi. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan linknya ada di kolom deskripsi ya. Selanjutnya teman-teman bisa membuat akun investasi, melakukan investing dan juga trading, dan tentu saja bisa mengakses semua fitur yang ada di Stockbit Sekuritas untuk memudahkan analisa kita ya sebelum membeli saham. Oke guys, jadi kita akan bahas dulu ya untuk saham-saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Yang pertama adalah Bank Mandiri. Ternyata BMRI ini ada kenaikan ya, ada koreksi hari ini 0,2% di level 4.890. Meskipun hari ini sebenarnya sempat naik ke area high di 5.025. Jadi hari ini sebenarnya sempat naik ya untuk Bank Mandirinya, tapi ditutup merah ya, minus 0,2% saja. Tanggal 24 ini ternyata ada akumulasi ya, terutama dari TP, CC, ZP dan juga KZ. Dan kita lihat ada BK dan AK yang terpantau melakukan distribusi guys. So hari ini ternyata net buy-nya itu terjadi dari TP dan CC sebagai top buyer dengan net buy asing mencapai 337,5 miliar. Lalu net sell-nya itu datang dari mana? Nah, nanti kita akan bahas guys ya, karena di video ini kita akan bahas ya siapa sih yang hari ini melakukan distribusi besar-besaran terhadap saham dengan market cap terbesar di Indonesia, yang juga ya kita lihat memang ini cukup berdampak ya untuk koreksi IHSG hari ini. Tapi ternyata kita melihat ya berbeda dengan saham yang paling banyak didistribusi, ternyata Bank Mandiri malah diakumulasi. Nah, kira-kira ada apa? Apakah ini memang adalah gocekan ya? Nah, kalaupun memang sell in May itu akan menurunkan harga saham, tapi saya berpandangan ya bahwa sampai di pertengahan Mei nanti akan ada kenaikan yang terjadi.
Tapi memang ya kita tidak akan pernah tahu kenaikannya sampai di mana, tapi saya cukup yakin ya bahwa akan ada kenaikan minimal sampai di pertengahan Mei nanti. Karena berdasarkan historis, sell in Mei itu terjadi di pertengahan Mei gitu ya, di tanggal ya 15, 20 lah ya. Nah, itu mulai terjadi sell in Mei, mulai net sell besar-besaran dan asing mulai uh, net sell ya untuk saham-saham di IHSG. Dan ketika itu terjadi biasanya harga saham akan kembali turun. Dan di sanalah ya kesempatan kita untuk beli lagi di harga termurah itu di pertengahan Mei sampai di pertengahan Juni. Jadi Mei Juni itu waktunya kita beli guys sebenarnya. Mei Juni waktunya kita beli ya. Lalu Juli Agustus, nah biasanya mulai akan perlahan-lahan rebound lagi. Nah di sanalah waktunya kita take profit lagi guys. Jadi di setiap siklus saham kita upayakan ya agar kita bisa cuan terutama untuk saham-saham konglomerasi dan juga saham-saham yang memang diakumulasi asing, termasuk juga saham-saham yang rutin bagi dividen. Oke guys, jadi meskipun ya akan ada banyak sekali saham yang bagi dividen di pertengahan tahun ini, tapi teman-teman yang mungkin masih floating loss di saham big banks masih hold dan tetap akan dapat dividen ya. Tapi tentu saja akan ada diversifikasi ke saham sektor batubara yang mungkin di weekend kali ini akan kita bahas. So untuk teman-teman yang ingin request saham apa yang dibahas, boleh tulis di kolom komentar. Jadi untuk Bank Mandiri, apakah cukup menarik untuk kembali tambah muatan di level saat ini di 4.800? Kalau untuk saya sih di bawah 5.000 sebenarnya masih menarik ya. Tapi tergantung nih teman-teman, apakah memang mau beli di harga yang lebih murah dan menunggu koreksi besok ya di hari Jumat, atau teman-teman mau wait and see terlebih dahulu. Kita lanjut ke BBRI guys. BBRI meskipun hari ini ada koreksi 0,8% ya, close di 3.730, tapi kita lihat malah ada akumulasi nih dari asing. Yang distribusi hari ini ternyata domestik ya, ada AK, PD dan juga MG. Sedangkan AZLG, ZP dan BK terpantau akumulasi. Jadi sebenarnya investor asing ini meskipun net sell di satu saham besar ya, tapi ada beberapa akumulasi terhadap saham-saham big banks lainnya, termasuk Bank Mandiri tadi dan BBRI ini. BBRI hari ini net buy asing 25 miliar, jadi masih cukup menarik sebenarnya ya untuk teman-teman hold di harga bawah, terutama untuk yang sudah buy on weakness nih. Kadang kita merasa ragu ya, apakah memang layak untuk di-hold jangka panjang sampai harganya naik, atau mungkin hanya dapat dividen saja gitu ya. Kalaupun teman-teman memang sudah floating loss ya, dan memang tidak mau untuk cut loss ya, tidak masalah juga. Teman-teman masih bisa cuan dari dividen, either dividen di tahun ini diakumulasi dengan dividen di tahun depan gitu ya. Karena tentunya ketika teman-teman terus berinvestasi di CA dan terus melakukan averaging down, perlahan-lahan nanti average-nya juga akan turun gitu ya, dan dividen akan lebih besar lagi. Nah, jadi teman-teman memang harus punya long term view ya. Tapi kalaupun teman-teman ingin mendapatkan capital gain yang biasanya memang lebih besar dari dividen, ya silahkan ikuti siklusnya. Mumpung lagi di harga bawah, berarti waktunya kita akumulasi bersama investor asing. Itu sebenarnya memang di luar kendali kita ya. Akumulasi dan distribusi asing itu memang di luar kendali kita para investor. Tapi yang kita bisa lihat adalah di mana ada kesempatan, di situ seharusnya kita bisa masuk. Kapan kita bisa masuk ya? Ketika kita punya cash. Kalau misalkan market koreksi tapi kita tidak punya cash, ya tentu saja kita tidak akan dapat kesempatan itu. Jadi untuk BBRI, meskipun hari ini ada koreksi, masih cukup menarik sebenarnya ya. Tentu saja kita berharap akan ada koreksi lanjutan dan kita bisa beli lagi di sekitar 3.500-an untuk BBRI. Tapi mungkin akan berbeda ya dengan teman-teman yang masih floating loss, yang berharap saham-saham big banks bisa lanjut naik. Kita akan bahas dulu saham-saham yang hari ini banyak diakumulasi asing guys ya, dengan net buy tentunya. Saham kedua yang paling banyak diakumulasi asing adalah Antam. Untuk BBRI itu kesekian ya guys ya. Jadi BBRI itu akumulasi atau net buy asingnya itu nomor sekian sebenarnya. Yang kedua terbanyak adalah Antam. Antam hari ini naik 3,8% ya. Seperti yang kemarin kita bilang ke teman-teman, kalaupun memang ada koreksi ya teman-teman mau take profit di harga yang lebih tinggi seperti yang sudah terjadi kemarin, coba sabar dulu, di hold dulu selama belum patah tren, teman-teman masih bisa hold dan terjadi sekarang ya, ada kenaikan lagi. Nah, kalaupun memang ada double top ya ataupun triple top, teman-teman segerakan take profit ya, karena biasanya ketika terjadi hal seperti itu akan ada banyak pihak yang merealisasikan profitnya, termasuk juga investor asing terkadang juga bisa take profit besar-besaran.
Jadi untuk Antam, kenaikan hari ini menjadi peluang ya untuk TP, terutama untuk teman-teman yang sudah cuan di atas 20%, di atas 30%, bahkan mungkin ada juga yang di atas 50%. Lebih tinggi ya, beberapa kali lipat dari dividen. Untuk Antam ada kenaikan 3,8% hari ini, close di 2150 ya. Meskipun memang belum normal lagi ke 2400-an ya, tapi kita lihat mulai dekat nih dengan resisten di tahun-tahun sebelumnya, itu di 2400-an gitu ya. Jadi ancar-ancar untuk take profit jika ternyata harga sahamnya ada double top, triple top, ataupun bahkan mungkin patah tren ya. Tapi kalau menunggu patah tren sih menurut saya agak telat ya. Oke guys, jadi untuk Antam kita lihat ada distribusi ya overall hari ini, terutama dari domestik. Nah di sini banyak nih yang take profit ya, investor domestik dan juga investor retail. Ada ATL, JYP, PDXL, SQ, ini part of retail juga, XC ya, lalu juga NI. Nah ini juga sekuritas yang bisa digunakan oleh investor retail. Sedangkan asingnya masih akumulasi, ada ZPC, CD, PC, PBK, dan juga KK. Meskipun jika bandarmologinya seperti ini ya, masih ada potensi untuk Antamnya naik lagi ke level yang lebih tinggi, tapi saya wanti-wanti teman-teman nih ya, kalau misalkan gagal breakout ya di atas 2200, pertimbangkan untuk take profit. Dan hari ini ada net buy asing sebesar 185,4 miliar dari asing ya. Jadi apakah hold atau jual itu tergantung teman-teman ya, tergantung pandangan teman-teman. Tapi kalaupun ternyata asingnya mulai jualan nanti dan teman-teman telat untuk take profit ya, berarti nanti TP-nya di harga yang lebih murah saja. Seperti itu guys, simple ya. Next, kita bahas juga saham Pegas. Pegas ternyata hari ini juga diakumulasi asing. Kenaikan 3,2% menyebabkan hari ini Pegas ya harga sahamnya breakout di atas resisten 1720 dan close di 1770 untuk Pegas hari ini. Jadi ada akumulasi besar-besaran ya dari asing untuk saham Pegas sehingga harganya naik hari ini. Pegas naik 3,2% dengan akumulasi dari AK dan KZ ya, net buy-nya 35,9 miliar. Cukup menarik sebenarnya untuk Pegas ini, tapi untuk teman-teman yang mungkin telat buy on weakness, masih ada saham lain yang cukup menarik. Nanti saham yang menarik akan kita bahas di weekend kali ini ya, tapi kalau misal teman-teman ada requestan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jadi saham yang menyebabkan IHSG hari ini terkena net sell adalah saham BBCA. BBCA hari ini ada net sell besar-besaran. Ya, jadi asing ini distribusi BBCA sebesar 655,4 miliar gitu ya. Jadi cukup besar juga nih distribusi asing di BBCA. Dan itu cukup wajar ya. Akan ada saham yang mungkin secara market cap tidak terlalu besar, tapi asing malah akumulasi di sana. Contohnya kemarin saham Antam. Antam itu kan sudah naik 57%-an gitu ya. Market cap-nya tidak sebesar Big Banks, tapi ketika diakumulasi asing, kenaikannya bisa sangat tinggi, 57%. Nah, terkadang investor asing itu seperti itu, guys. Jadi kita pun harus peka ya terhadap saham-saham yang memang sedang diakumulasi asing. Untuk BBCA hari ini koreksi 2,8%, close di 8.475 dengan adanya distribusi yang besar ya hari ini, terutama dari ZP, BKKZ, dan juga AK. Kemungkinan karena investor retailnya banyak akumulasi di BBCA ya, ada SQ, XL, PD, dan juga XC. Jadi asingnya di sini jualan ya, karena memang ada investor retail dan investor domestik yang nampung barang. Next, kita ke BBNI. BBNI hari ini juga menjadi saham yang paling banyak dijual asing ya, dengan sedikit kenaikan 0,4%, close di 4.170, tapi ada sedikit distribusi ya, terutama dari CCRX dan juga ZP. Tapi SQ, YU, dan NI terpantau akumulasi. Jadi untuk BBNI hari ini masih cukup sideways sih sebenarnya saya lihat, dan memang net sell asingnya tidak terlalu besar, hanya 79,7 miliar saja ya. So untuk Big Banks, dua diantaranya terdistribusi, ada BBCA dan BBNI, sedangkan Bank Mandiri dan BBRI ini diakumulasi ya, meskipun hari ini cukup mix nih, rata-rata memang ada koreksi ya untuk saham Big Banks-nya, tapi ada juga yang naik ya tadi BBNI. So bagaimana nih untuk saham-saham yang kita lihat menarik ya diakumulasi asing, nanti kita akan bahas lah di weekend ya, agar lebih santai lagi, karena besok mungkin hari Jumat pun akan banyak sekali investor yang melakukan take profit. Jadi sebenarnya strategi investasi yang bisa kita pilih itu bermacam-macam. Teman-teman juga memang dibebaskan ya, ataupun ya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing, pilihan masing-masing juga. Mau menggunakan strategi trading ataupun strategi investing.
Tapi kalau teman-teman memang sudah memilih ya satu strategi, mau itu trading ataupun investing dan beberapa partnya, silahkan ya teman-teman pelajari. Dan ketika ada miss ya guys ya, ada kesalahan mungkin atau salah posisi beli atau mungkin kecepatan jual atau telat jual. Nah, itu hal-hal kesalahan itu yang harus dievaluasi sebenarnya. Jadi jangan sampai kita santai-santai saja tapi kita tidak mempelajari dari kesalahan yang kita buat ataupun tidak ada evaluasi ya dari strategi investasi yang kita gunakan. Untuk